kalau Anda memahami bahwa Yesus dan Bapa satu tubuh, itu bahaya itu. Oh tidak, bro. Itu kata Alkitab loh, Bang. Nah, kalau tidak bahaya, oke. Sekarang saya tanya sama Anda, ketika wajah Yesus diludahin, apakah Anda ingin mengatakan bahwa wajah Bapa diludahin? Saya bisa menyimpulkan. Kok Ayo bang. Kok lari ke situ sampai ludah-ludahin? Lah kan ada ayatnya, Yesus ditampar, Yesus diseret, Yesus diludahin, kan ada. Bahkan Yesus dibunuh. Betul, ada. Nah, oke. Kalau demikian, apakah Anda mengimani bahwa yang diludahin itu adalah Bapa? Karena Alkitab bilang Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Oke, berarti yang diludahi Bapa. Bisa. Berarti yang dibunuh Bapa. Oke. Yesus dan Bapa adalah satu. Oke, satu apa di situ dia? Yohanes 14 ayat 10-11. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Oke, jadi kalau misalnya mohon maaf, kalau Yesus ditampar, berarti Bapa yang ditampar, gitu maksudnya. 1 Korintus 15 ayat 44. Ya, terus punya tubuh jasmani, punya tubuh rohani. Jadi kalau yang tampar, yang jasmaninya dia. Berarti Bapa punya jasmani. Itu Yesus. Nah, berarti jasmaninya Bapa pernah mati. Oh tidak. 1 Korintus 15 ayat 44. Ada sabar Bang. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Nah, itu tubuhnya Yesus. Iya. Nah, sekarang tubuhnya Bapa ada nggak tubuh jasmani bagi Bapa? Yohanes 10:30 kan Bapa dan Yesus satu. Satu apa ini? Kasih jelas dulu. Ini Yesus satu apa dengan Bapa menurut Anda? Saya pakai ayat Yohanes 14 ayat 10-11. Bapa di dalam Yesus. Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat 10-11. Ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Ayo. Terus di mana Bapa di situ? Itu kan Bapa. Oke, coba gini Bang. Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, sekarang ketika Yesus berkata-kata dari dirinya, apakah itu perkataannya? Baca dong ayatnya. Bapa ini dia katakan, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Terus Bapa yang, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Iya, itu Bapa yang diam di dalam. Berarti dia tidak satu. Ya, kembali lagi Bang. Kan baca dari atas. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Oke. Terus ketika Bapa di dalam Yesus, ternyata itu adalah bahasa hiasan. Kenapa? Kenapa bahasa hiasan? Karena Yesus menerangkan, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Iya, betul. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Iya. Oke? Nah, artinya Yesus ini bukan Bapa, tetapi pada diri Yesus ada Bapa di dalamnya. Ya, itu betul, itu Yesus di dalam Bapa. Nah, Bapa sekarang begini. Kalau Anda ada Bapa di dalam diri Anda, apakah diri Anda adalah Bapa? Kembali ke Yesus dulu, Bang. Nah, ini dulu logikanya seperti itu. Ke Yesus. Karena kenapa? Karena kenapa begini loh. Karena begini. Ya. Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu adalah satu. Iya. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Iya, satu. Oke? Iya. Tapi yang Anda pahami di sini adalah dua tubuh menyatu. Yang bilang dua apa? Jadi satu tubuh? Satu. Oke. Terus kalau dia satu tubuh, kenapa Yesus mengatakan, aku tidak berkata dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku? Nah, itu berarti dari oknum lain kan? Oh tidak, kan Yohanes. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya Anda mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi esensi yang ada di dalam diri saya itulah yang berkata. Ini gimana ceritanya? Kembali ke ayat tadi, Yohanes 10 ayat 30. Ya. Dan Bapa itu satu. Tapi coba kita lihat ayat 34. Lanjutkan dalilnya Bang, dari Yohanes 10 itu.
Lanjutkan sampai di ayat 36. Karena kalau Anda memahami bahwa Yesus dan Bapa satu tubuh, itu bahaya itu. Oh tidak, itu kata Alkitab loh Bang. Nah, kalau tidak bahaya, oke. Sekarang saya tanya sama Anda, ketika wajah Yesus diludahin, apakah Anda ingin mengatakan bahwa wajah Bapa diludahin? Saya bisa menyimpulkan. Kok Ayo bang. Kok lari ke situ sampai ludah-ludahin? Lah kan ada ayatnya, Yesus ditampar, Yesus diseret, Yesus diludahin, kan ada. Bahkan Yesus dibunuh. Betul, ada. Nah, oke. Kalau demikian, apakah Anda mengimani bahwa yang diludahin itu adalah Bapa? Karena Alkitab bilang Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Oke, berarti yang diludahi Bapa. Bisa. Berarti yang dibunuh Bapa. Oh, dagingnya. Nah tuh, disinilah ini poinnya yang saya minta tolong untuk anda pahami menggunakan akal sehat. Kenapa giliran ada pembunuhan yang tadinya satu pribadi Anda katakan beda? Oh iya, karena ada ayat Bang. 1 Korintus 15 ayat 44, Yesus itu punya tubuh rohani dan tubuh jasmani. Jadi yang ditampar, sabar. Yang ditampar yang jasmaninya itu. Oke, baik. Oke, sekarang maukah Anda berselancar ke dunia akal sehat dengan saya malam ini? Saya ngomong pakai ayat, pakai Alkitab. Enggak menggunakan akal? Tidak lah, saya lebih tunduk sama Alkitab daripada akal. Oke, kalau begitu, Anda ingin mengatakan bahwa ketika Yesus ketakutan, siapa yang ketakutan di situ? Yesus. Apanya yang ketakutan? Dagingnya. Apakah daging bisa takut tanpa roh di dalamnya? Kan saya sudah bilang tadi, Yesus itu punya dua. Iya, makanya saya tanya sama Abang, apakah daging bisa merasakan ketakutan tanpa ada roh di dalamnya? Gimana? Tanpa ada roh. Apakah pernah Anda mendengarkan telah terjadi kebakaran dan ditemukan 3 mayat melarikan diri? Pernah nggak, Bang? Oh, kalau cerita mayat lain lagi, Bang. Lah, itu makanya aku bilang, apakah kondisi Yesus ketika takut kepada kematian, takut pada malaikat, jasadnya saja yang berupa mayat, atau dia lengkap dengan rohnya? Oh, tunggu, Abang bilang mayat. Yesus, ini konteksnya Yesus masih hidup loh. Nah, kalau dia hidup berarti yang merespon malaikat sampai ketakutan rohnya juga kan? Yesus nggak takut. Yesus tidak takut loh, Bang. Aduh, saudara saya ini gimana? Katanya tadi bawa dalil. Bukan, sekarang dia malah sabar. Sahabat malah lari dari dalil. Bukan Abang yang bilang Yesus ketakutan sama malaikat toh? Iya, betul. Tidak memang ada dalilnya itu. Tidak, salah, Abang salah. Kok salah pula, Bang? Iya. Bagaimana? Sabar. Jadi terus Taman Getsemani itu Yesus berdoa. Iya, terus malaikat turun. Iya. Malaikat turun memberi kekuatan. Iya. Kondisinya Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa. Dan apa? Dan keringatnya? Iya, keringatnya bercucuran. Enggak dibilang Yesus takut sama malaikat. Kalau ada dalilnya gimana, Bang? Kalau dikatakan Yesus ketakutan? Oh tidak, Yesus tidak takut sama malaikat, Bang. Berarti Anda mengingkari data. Katanya tadi dialog menggunakan data. Oh iya, sabar. Saya tunjukin ayatnya ya. Ya, silakan. Ya. Sabar, saya sambil ngetik nih. Iya. Jadi kata Abang kan ambil aja di dalam Lukas 22, Bang. Hebat ya, Lukas 22 ya. Iya, intinya di data nomor 44. Ya. Oke, Lukas 22. Abang hebat nih, sudah hafal Alkitab nih. Enggak juga, biasa aja, Bro. Ya. Tunggu ya, saya lihat dulu di Taman Getsemani ya. Iya, silakan. Nah. Tunggu. Abang bilang ayat 44 ya. Iya. Saya baca dari ayat 43. Maka
seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ingat, Ya, terus? memberi kekuatan kepadanya. Ayat Ya. 44, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Nggak ada dibilang Yesus takut sama malaikat. Jadi dia takut kepada siapa ini, Bang? Kan saya sudah bilang dari awal, Bang. Yesus punya tubuh jasmani, punya tubuh rohani. Ya. Secara daging nih, secara Ya, oke, secara daging, secara apapun itu. Sekarang saya tanya, Yesus pada saat ketakutan ini takutnya kepada siapa? Yesus itu takut karena dua hal ini. Pertama, Itu yang 1 Korintus 15 ayat 4. Daging dan rohnya itu yang dia iya, takutkan. oke, dagingnya takut kepada siapa? Itu dulu. Sebagai daging, sebagai manusia punya daging lagi. Iya, Sebagai dia manusia, takut ke dia punya rasa takut. malaikat. Oh tidak. Dia Lalu takut, takutnya kepada siapa? dia takut akan perpisahan antara dagingnya sama rohnya. Oh, berarti takut kepada kematian. Oh bukan takut, enggak ada. Jadi Tidak. apa dan abang kan mengasumsikan begitu. Terpisahnya jasad dan roh itu namanya kematian. Oh Kan nyata memang kan, Eli lama sabaktani kan nyata itu kan. iya itu terus dagingnya, Bang. terus Ibrani 5 nomor 7. Ya, Itu sebagai daging. manusia dia memanjatkan doa kepada Tuhan agar diselamatkan dari maut. Dan menurut- atas kesalehannya doanya dikabulkan. Kenapa dia berdoa dari maut? Takut kematian. Oh enggak, Yesus enggak pernah takut. Oke, anggaplah tidak takut mati. Ya. Oke, ya, pada intinya di sini diterangkan dia takut dan keringatnya seperti titik darah. Sekarang saya ingin Anda Ya. setelah menemukan data ini, coba apakah Yesus itu takut jasadnya saja atau jasad ini atau yang takut itu adalah rohnya yang berdampak kepada jasadnya? Bang, kalau ngomong jasad kan udah meninggal. Ya kan yang abang bilang kan, yang ketakutan kan jasmaninya kan? Ya masih hidup, Bang. Ya oke. Jasmani ini bisa takut gak tanpa ada respon dari roh? Namanya jasmani bisa takut lah, Bang. Nah kalau tidak ada roh di dalamnya, apakah jasmani bisa takut? Iya kalau nggak ada roh mati, Bang. Nah itu makanya aku bilang, bisa nggak jasad Yesus ketakutan tanpa ada unsur roh di dalam dirinya? Mungkin bahasanya bukan jasad kali, Bang. Terus Kalau apa? jasad kan udah mati tuh. Mungkinkah sisi kemanusiaan Yesus Ya. ketakutan tanpa ada roh di dalamnya? Itu salah juga itu. Oh, enggak, Karena tidak mungkin dikatakan Yesus itu manusia kalau tidak ada roh di dalamnya. Kalau tidak ada roh dalam diri Yesus, Ya, bukan berarti. dikatakan manusia Yesus, tapi dikatakan mayat Yesus. Kan begitu. Iya kan? Kan saya jelasin sama Abang. Silakan. Ada manusia rohnya, ada manusia daging. Jadi yang merasa ketakutan itu dagingnya dia, daging, manusia dagingnya. Oke, maka muncul pertanyaan Abang, bisakah daging ini takut tanpa ada respon dari roh? Konteksnya ini kan bicara tentang manusia Yesusnya, Bang. Tidak bisa dikatakan Yesus manusia, Bang, tanpa ada unsur roh. Kalau Yesus tidak ada unsur rohnya, namanya mayat. Oh iya betul memang. Nah, sekarang yang didatangi malaikat, mayat atau manusia? Ini manusia. Nah, berarti lengkap dengan roh. Betul. Nah, berarti yang ketakutan rohnya. Oh tidak, dagingnya, Bang. Daging. Ya ampun, bagaimana Anda bisa mengatakan dagingnya Yesus yang ketakutan kalau Yesus itu tidak ada roh di dalam dirinya? Kan tadi saya bilang, ada manusia, ada dagingnya, ada rohnya. Ya itu dia, Bang. Sepakat kan kita sepakat nih. Kalau daging itu tanpa ruh, ya, itu namanya mayat. Ya. Nah, artinya mayat tidak mungkin ketakutan karena di dalam dirinya tidak ada roh. Betul ya. Terus Nah, artinya Yesus tidak akan ketakutan kalau tidak ada respon dari roh terhadap malaikat yang datang. nah kan di situ Yesus Ini gimana ini ceritanya, Bang?
Kan Yesus berdiri sebagai manusia, Bang. Kalau Yesus berdiri sebagai manusia, abangku, berarti Yesus berdiri Yesus berdiri di dalam dua kondisi jasmani dan juga rohani. Kalau cuma jasmaninya, itu bukan manusia namanya, tapi mayat Yesus. Kan kita lagi bahas konteksnya tentang kedagingannya Yesus. Kedagingannya Yesus berarti Anda berbicara mayat saja. Kalau cuma dagingnya, itu beda ayatnya itu. Memang ada ayatnya ketika Maria datang mencari mayat Tuhan Yesus. Itu beda. Kalau kita berbicara manusia Yesus, berarti kita berbicara perspektif rohnya dan jasmaninya. Terus? Karena tidak mungkin Yesus ketakutan kalau tidak ada respon dari roh. Yang namanya mayat, meskipun di depannya itu ada setan, atau ada jin, atau ada malaikat berlapis-lapis, jasad ini tidak akan respon, tidak akan takut. Belum pernah kita mendengarkan ada mayat melarikan diri karena ketakutan, tidak pernah itu. Iya, betul. Iya. Artinya yang takut di situ adalah unsur roh yang ada di dalamnya. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, satu dengan Bapa, karena rohnya Yesus itu adalah Bapa, Anda akan ketabrak dengan Zakaria 12 nomor 1, bahwa Tuhan menciptakan roh pada diri manusia. Yesus manusia, berarti rohnya adalah roh ciptaan. Zakaria berapa, Pak? Zakaria 12 nomor 1. Sabar. Silakan. Hebat banget nih, tahu Alkitab ya. Zakaria berapa? 1. Zakaria 12 nomor 1, coba Bang. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Iya, abang tinggal percaya Yesus nih. Udah kuasai Alkitab. Saudaraku ini keliru. Justru saja ini orang yang percaya kepada Yesus. Makanya saya jadikan dia sebagai rasul. Sebagaimana yang dia ajarkan dirinya, tentang dirinya. Kalau abang saya percaya Yesus sebagai Tuhan, itu percaya kepada orang yang menginginkan Yesus menjadi Tuhan. Oke, Bang, udah dapat. Kau percaya kepada Yesus yang palsu, bukan Yesus yang sebenarnya. Masa kau katakan Yesus yang datang kepada Bani Israel, kau katakan Yesus yang palsu? Iya dong, itu kan kamu percaya. Sabar Andika, sabar. Nanti gantian. Kalau ada mau itu silakan. Yang abang bilang Zakaria jangan menipu orang begitu. Kamu kan pernah bicara Yesus yang palsu, Yesus yang dalam Al-Quran. Saya tidak pernah mengatakan ada Yesus palsu, hanya Anda yang mengatakan itu. Sangat disayangkan. Iya, Bang. Yang Zakaria, Bang, ya. Silakan. Jadi kalau penulisan Alkitab itu, Bang, roh itu. Jadi kalau roh besar itu roh Allah. Kalau roh manusia. Itu kalau penulisan Alkitab ya. Nah, yang abang maksudkan di Zakaria itu roh kecil, roh manusia, Bang. Nah, sekarang begini loh. Ya, silakan. Di dalam bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani itu tidak mengenal istilah huruf besar, huruf kecil. Yang ada cuman ada di negara kita ini. Huruf kecil, huruf besar. Nah, kalau Anda hanya berdasar terhadap terjemah, literasi apa yang Anda ingin bangun? Orang-orang yang memahami Ibrani dan juga bahasa Greek atau bahasa Yunani, bahwa ini adalah roh manusia. Ini kan cuma pemahaman orang Indonesia saja untuk memungkiri bahwa roh itu berbeda. Iya, memang inilah kan. Jadi ada roh kudus, ada roh manusia. Iya, dan Yesus itu manusia. Itu dulu poinnya. Anda akui tidak bahwa Yesus itu manusia? Anda akui. Tadi Anda mengatakan Yesus itu memiliki jasmani, jasad sebagai manusia, roh sebagai. Nah, ternyata sebagai manusia, rohnya adalah roh manusia. Oh, di Yesus itu roh Allah, kan Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, Bang. Iya, saya tahu. Tapi kalau Anda masuk ke dalam original teks, yang ada adalah roh itu adalah apa? Roh Allah yang dituliskan di situ. Bukan roh adalah Allah, tapi roh Allah. Coba Anda lihat di original teks bahasa Yunaninya. Kalau Anda bisa tunjukkan kepada saya, yang tertulis di situ adalah roh Allah, bukan roh adalah Allah. Saya pakai teks ini Alkitab Indonesia. Nah, itu dia. Sementara salah, saya salah.
Wallahu alam, saya nggak tahu itu. Karena itu bukan kitab saya nggak enak kalau saya bilang salah. Karena kenapa? Di dalam original teksnya yang tertulis di sana itu roh Allah. Coba Anda lihat di Yohanes berapa tadi? Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Nah, di Yohanes 22-nya itu, Bang, coba Anda lihat apa yang diterangkan Yesus di situ. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah nggak di situ ketika dia mengatakan itu? Menyembah. Oh, jadi itu, Bang. Yohanes berapa? Ya, itu tadi yang Anda tunjukkan ke saya. Mundur 2 ayat, coba. Coba Anda lihat apa yang diterangkan Yesus di situ. Jadi itu, Bang, itu percakapan dua orang. Nah, Yesus, Anda percaya bahwa dia punya Tuhan? Dia menyembah? Yesus kan Tuhan, Bang. Nah, tapi dia menyatakan dirinya menyembah di situ. Sabar. Jadi gini loh, Bang. Ayat itu berbicara. Sabar. Yesus berbicara dengan perempuan Kanaan, ya. Yang notabene-nya itu nggak percaya sama Yesus sebelumnya, ya. Oke? Ya. Nah, wanita itu ngobrol lah sama Yesus. Di ayat itu. Jadi ngobrol. Iya. Perempuan itu bilang, oh kami menyembah di gunung Nabi. Yesus bilang kalau kami itu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Iya, karena memang Yesus itu adalah hamba Tuhan. Betul, hamba Tuhan. Nah, itu dia, makanya kalau dia hamba Tuhan, berarti dia menghambakan diri kepada Tuhan. Dia bukan ateis. Ya. Dia bukan Firaun. Betul, Yesus hamba. Di Alkitab bilang Yesus memang hamba. Iya. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Iya. Kau ini Yehova. Ya. Apa, Bang? Ini Yehova. Oh tidak, saya mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya. Cara bicaramu sudah kelihatan, Bung. Oh tidak, saya percaya Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi gini, kembali ke Yohanes 4 yang Anda ambil nomor 24 itu. Ya. Di dalam bahasa Greeknya, bahasa Yunaninya, Ya. di situ diterangkan pneumahotheos, roh Tuhan. Nah, sama ketika kita mengatakan bait Allah, Ya. bait Theos, atau sama ketika kita mengatakan Betel, atau sama kita mengatakan bait Allah. Ya. Nah, apakah kemudian rumah itu adalah Allah? Lalu kemudian Lembaga Kitab Indonesia dibalik, Tuhan itu adalah roh. Padahal yang sebenarnya roh Tuhan dan itu nyata itu dikatakan, bukan dikatakan roh itu adalah Tuhan, tapi dikatakan roh Tuhan. Artinya sama ketika mengatakan bait Allah atau bait Tuhan, bukan berarti rumah itu adalah Tuhan, bukan berarti roh itu adalah Tuhan. Jadi dibalik sama Lembaga Kitab Indonesia. Oh ya, saya sih Bang, saya berpendapat sama apa yang tertulis di Alkitab saya. Nah, itu dia celakanya di situ. Dong, tidak celaka dong. Loh, buktinya salah, Bang. Gimana ceritanya? Salah, maaf Bang. Kalau bahasa Indonesia di dalam kitab Anda diterangkan begini, Allah itu adalah roh. Ya. Sementara di original teksnya menerangkan roh Allah. Sama enggak tuh? Sama aja Bang. Tuh. Kalau dikatakan rumah Allah dan dikatakan Allah adalah rumah, sama enggak? Rumah Allah dan rumah adalah Allah, sama enggak? Kita lagi bahas roh Allah nih Bang, bukan rumah. Iya kan? Ini perumpamaan, saudaraku. Kalau dikatakan roh Allah atau roh Tuhan dengan rumah Tuhan, bukan berarti Tuhan adalah rumah atau rumah adalah Tuhan. Konteksnya itu Bang. Tapi kan saya hanya mengarahkan Anda ke original teksnya. Pneumahotheos. Pneuma itu artinya spirit. Spirit itu roh. Theos di sini adalah God. Ya. Nah, berarti roh Tuhan atau roh God. Iya, sama. Artinya harusnya terjemahannya adalah roh Tuhan atau roh Allah.
Betul, Bang. Nah, roh Allah bukan berarti roh itu adalah Allah. Oh, Allah itu roh, Bang. Itu kata. Nah, itu kalau dibalik. Makanya saya kasih Anda perumpamaan, roh Tuhan sama dengan, kalau saya ambil perumpamaan, rumah Tuhan. Ya, konteksnya, Bait Allah kalau atau Baitullah. kalau bait Allah itu ya kami gereja Tuhan, orang-orang percaya. Nah, apakah Tuhan itu adalah gereja? Itu lain lagi konteksnya. Nah, itu makanya aku bilang tidak boleh. Nah, kalau anda terkecuali Anda tidak mau menggunakan original teks, ya nggak apa-apa, itu hak Anda. Kalau menggunakan bahasa Indonesia yang lembaga kitab Indonesia, ya silakan aja. Saya cuman menyatakan bahwa di original teksnya dikatakan roh Tuhan, bukan dikatakan roh adalah Tuhan atau Tuhan adalah roh. Nah, Ya. jadi kalau gitu nggak salah dong, Bang, kalau saya bilang Allah itu roh dong. Saya mengatakan bukan Anda salah, tetapi Anda menyalahi konsep dari original teks kitab Anda sendiri yang menerangkan bahwa pneuma hotheos, roh. Ya, silakan. Kalau misalnya saya pakai konteks Abang bilang salah ya, saya pakai konteks itu ya. Setuju nggak? Boleh nggak? Gimana? Silakan. Jadi kalau Abang bilang salah terhadap ayat itu tuh, buktinya ada banyak orang juga yang percaya Yesus masuk surga loh, Bang. Siapa? Banyak. Siapa contohnya? Paulus itu di surga, Bang. Dari mana Anda tahu? Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 Ayat 4. Wahyu 20 Ayat 4. ayat 4. Iya. Oh, keren. Saya baru tahu itu. Kalau Paulus sudah di surga. Namanya kita belajar, Bang. Iya, Kita betul. Belajar. Iya. Tapi kalau saya tunjukkan nanti Paulus ternyata ada di neraka gimana? Boleh-boleh aja. Kalau Abang Iya. punya ayat ya nggak apa-apa. Namanya belajar. Iya. Siap. Ya, silakan. Coba Anda buka dulu Wahyu 20 nomor 4 itu. Saya nggak bisa bagi itu, Bang. Nggak bisa bagi apa namanya. Nggak ngerti bagi-bagi ayat. Maksudnya? Ini kalau sharing apa namanya tuh link gitu nggak ngerti kan? Saya baca aja boleh, Bang? Silakan. Ya, saya cari dulu ya sebentar. Iya. Saya screen, Bang. Wahyu 20 ayat 4 saya baca ya, Bang ya. Ya. Oke, sebentar. Nanti saya tunjukkan ya kalau Paulus di neraka ya. Nah, ya, nggak apa-apa kan namanya Ya. belajar. Baik. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya Iya. karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ada Paulus di situ? Paulus mati dipenggal kepalanya enggak, Bang? Oh, jadi setiap orang yang dipenggal kepalanya sudah di surga. Betul. Banyak itu yang ke surga, bukan cuma Paulus berarti. Iya, siapa aja, Bang? Ya, banyak. TKI, Bang Bima. Siapa aja? Bukan itu. Di sini kan diterangkan. Oke, saya baca ya, kita gantian ya. Oke. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan yang tidak menyembah binatang. Ya. Dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa di sini ada Paulus karena dipenggal kepalanya. Ya. Padahal di sini kan jiwa-jiwa di sini, jiwa-jiwa. Bang. Ya.
Abang setuju nggak kalau Paulus itu dipenggal kepalanya? Iya, setuju banget. Iya itu. Oke. Sekarang begini, giliran Ya. saya. Oke. Di Matius 23 dari data 23 sampai ke 36. Matius berapa, Bang? Matius 23. Oh, Matius. Abang ini hafal banget Alkitab nih. Enggak. Belajar aja, belajar. Tinggal buka hati nih, percaya Yesus. Bang. Halo. Ya, saya kan udah bilang, saya ini pengikut Yesus, saya ini percaya kepada Dia. Ah, masa? Iya, Yesus mengajarkan dirinya apa? Apa Menurut coba? Yesus. Apa coba Abang menurut apa Abang? Ya, itu dia. Apa Nah, coba? semua ajaran yang dipraktekkan Yesus kepada Bani Israel itu untuk menunjukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Enggak, tadi katanya Abang percaya. Sebentar Juma, jangan Iya, kau percaya. bawa Bani Makanya saya Israel, percaya. Juma. Percaya. Jangan Karena kau itulah bawa kemudian Bani saya percaya Israel, kalau dia itu utusan Juma. Tuhan. Dia Rasulullah. Ah, Bang, maaf ya, kata Abang. Iya. Abang percaya sama Yesus. Gimana? Abang bilang Abang percaya sama Yesus. Sumpah mati saya percaya kepada dia. Ah, Iya. Iya. Berarti kalau Abang percaya, Hmm. ikuti dong apa yang diajarin. Justru saya ngikutin apa yang diajarin. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan percaya kepadaku sebagai yang Engkau utus. Ah, sabar Bang. Abang kan ambil ayat itu toh. Iya, betul. Tahu, Apalagi? Yesus sedang menjelaskan itu sebenarnya itu bicara tentang doa loh, pokok doa. Jadi kalau ambil ayat itu, Yesus berdoa supaya murid-muridnya itu mengenal Allah yang benar. Nah, sabar ya, sabar Bang. Oke. Jadi di dunia ini ada banyak Allah, ada banyak. Ya, itu. Ya, oke, silakan. Saya selesai dulu. Iya. Tetapi cuma satu Allah yang benar. Siapa namanya? Yesus. Jadi harus dipercaya Yesus itu sebagai Allah itu sendiri. Betul. Berarti Yesus bohong dengan mengatakan bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Itu ingat baik-baik. Konteksnya itu tentang doa Yesus loh. Apa? Itu tentang doa loh. Iya, betul. Yesus mempraktekkan hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Iya kan? Nah, mengenal satu-satunya Allah yang siapa satu-satunya Allah yang benar itu? Yesus. Dari mana Anda tahu? Sementara di waktu yang bersamaan Yesus mengatakan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Betul, karena Yesus harus dikenal sebagai utusan. Nah, sabar Bang. Oke. Kan dari awal saya sudah bilang Yohanes 3 ayat 13 itu Yesus itu dari surga loh. Nah, tadi kan saya sudah bantah bahwa orang yang percaya semua dari surga. Bahkan Lucifer juga dari surga. Bahkan naga itu juga perang di surga.